sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini akan membahas apa? Hari ini membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang indahnya keragaman di negeriku. Tema 7. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Kan di situ di depan halaman 20 itu terdapat gambar peta. Coba diamati, itu adalah peta Indonesia. Nah, peta Indonesia di situ kan banyak warna biru. Nah, warna biru itu menandakan bahwa itu adalah laut, perairan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, di pulau mana kalian tinggal? Ayo, ya di Pulau Jawa. Nah, di Indonesia itu banyak sekali pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Madura. Nah, di antara pulau-pulau itu, nah sekarang Bu Guru mau tanya, apakah jarak dari pulau satu ke pulau lain itu jauh? Jauh. Ya, jauh. Karena kalau dekat nggak bisa, Rek. Karena laut itu kan juga butuh daratan. Nah, terus di sini di Indonesia itu terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Nah, apa faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya suku yang beragam? Nah, di sini faktornya itu misalnya dari suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, beberapa faktor yang dimaksud, yang pertama yakni letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia itu sangat strategis, yakni berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat di peta yang tadi. Nah, adanya Indonesia itu kan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Artinya banyak orang dari negara luar yang masuk ke dalam Indonesia dan berdagang atau menjadi pendatang di Indonesia. Nah, oleh sebab itu mereka membawa agama, adat istiadat dan kebudayaan dari negara mereka dan dibudidayakan di dalam Indonesia. Nah, yang kedua yakni kondisi negara kepulauan. Nah, keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau di Indonesia itu menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa. Nah, maka dari itu di Indonesia itu memiliki banyak suku atau budaya-budaya yang berbeda. Nah, yang ketiga yakni perbedaan kondisi alam. Nah, karena negara Indonesia itu sangat luas, yakni terdiri dari 13.466 pulau. Nah, dan tiap-tiap pulau itu dibatasi oleh beberapa lautan, maka dari itu tiap suku atau tiap budaya dan bahasa mereka itu beda-beda. Contohnya kita Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki bahasa Jawa. Pulau di Sunda sama-sama Pulau Jawa, tetapi mereka memiliki bahasa yang berbeda. Nah, yang keempat, di situ ada keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kenapa keadaan transportasi dan komunikasi itu termasuk dalam faktor penyebab terjadinya perbedaan? Nah, karena sarana yang terbatas menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Nah, maka dari itu kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda dan adat yang berbeda-beda karena waktu itu untuk berkomunikasi itu kurang. Jadinya, misal orang Jawa
Banyak orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Madura, bahasa Sunda karena komunikasi mereka yang kurang. Nah, yang terakhir yakni penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dan dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat kota, kenapa kok relatif menerima orang baru? Karena di kota itu sudah biasa menerima orang asing, orang dari luar negaranya, orang dari luar kotanya. Nah, sedangkan orang desa itu kan termasuk orang yang awam, jadi mereka kurang paham. Misal ada orang masuk, harus dilihat dia itu orangnya kayak gimana, terus sifatnya itu harus gimana. Kalau orang desa itu seperti itu, jadi orang desa itu lebih teliti dalam menilai sikap seseorang atau perlakuan seseorang, seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya di sini ayo membaca. Nah, di sini ada keragaman suku bangsa di Indonesia. Ada yang mau baca? Ayo satu membaca. Keragaman suku bangsa Indonesia. Ayo Rizky dibaca. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut dan faktor suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sini itu tadi Rizky itu membaca keragaman suku bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan terdapat banyak sekali suku bangsa yang berada di kepulauan Indonesia. Nah, di situ ada beberapa tabel. Nah, tabelnya itu ada sampai 34. Nah, 34 itu termasuk suku. Jadi misal di sini Aceh. Aceh itu suku bangsanya Aceh, ada. Jadi bermacam-macam. Ada Aceh, ada Alas, ada Gayo, ada Gayo Lut, ada Gayo Luas. Nah, tuh. Nah, di sini juga ada. Nah, bentar. Kalimantan Timur, Lampung, Jambi, Riau itu bisa dilihat ya. Nah, di sini Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu ada bahasa Jawa, ada Bawean, ada Madura, ada Tengger, ada Osing. Jadi bermacam-macam. Nah, setelah itu sudah bisa dipahami di sini. Sudah bisa dipahami. Nah, sekarang ini di sini ada beberapa tugas ya. Itu kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing. Nah, besok kita bahas tentang pembelajaran keempat untuk tema selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Sebelum akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.